ya. Mulai dari 14. 2, 3. Iya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, cerita ini kan pasti adik-adik ingat ini ya, yang namanya... coba baca dulu semua. Nikodemus, coba semua. Nikodemus. Nikodemus ini kan seorang pemimpin agama Yahudi. Apalagi jabatannya pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel. Pernah dia satu malam bertemu, datang kepada Tuhan Yesus. Malam-malam loh, datang dia kepada Tuhan Yesus. Menemui Tuhan Yesus ya. Menemui Tuhan Yesus malam-malam. Tante senangnya gini. Tadi kan Nikodemus itu seorang pemimpin agama, pengajar, tapi datang dia sama Tuhan Yesus. Tahu kalian apa yang dibilangnya? Nah, sebenarnya ada di situ ya, tapi nggak usah kita baca semua. Dibilangnya gini, Guru, kami tahu bahwa engkau adalah pengajar. Kami tahu engkau bisa mengadakan banyak mukjizat. Itu dari mana? Gitu ya. Engkau hebat. Di hati si Nikodemus itu bahwa dia pernah dengar, mungkin ya, pernah didengarnya bahwa Tuhan Yesus itu bukan seperti pengajar-pengajar biasa. Tapi jawaban Tuhan Yesus itu sampai 3 kali dikatakan seperti ini. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nikodemus menjawab, bagaimana kalau sudah tua? Apa bisa lagi dia masuk ke rahim ibunya? Tuhan Yesus mengulangi lagi, yang lahir dari daging adalah daging, tetapi yang lahir dari roh adalah roh. Nikodemus makin bingung. Tetap juga dia temu sampai 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, katanya setiap orang harus dilahirkan kembali supaya bisa melihat kerajaan Allah. Jadi yang tante mengerti begini, berarti Tuhan Yesus menginginkan supaya kita mengerti bahwa tujuan hidup kita itu adalah kerajaan surga, kerajaan Allah. Jangan kita hanya melihat, wah, ada mujizat, terpesona dengan hal-hal yang ajaib yang dibuat Tuhan Yesus. Boleh saja sih, tapi bukan itu tujuan akhirnya. Bukan itu yang paling utama. Bahwa Tuhan Yesus mengharapkan supaya kita mengenal, apa tadi katanya? Kerajaan Allah. Nah, dari ayat 14 tadi, coba Bang Baku dulu yang membaca, Bang. Ayat 14-nya ada sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ya, sekali lagi Bang, buat dulu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Iya, siapa yang mengatakan itu di situ? Yang menerangkan Tuhan Yesus. Itu diambil dari mana ceritanya? Itu ada ceritanya di kitab Perjanjian Lama, tepatnya di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Boleh kita baca dulu lah ya. Nanti tante tunjukkan lagi gambarnya. Bilangan itu kitab apa? Perjanjian Lama. Ayo Bilangan berapa kan? Bilangan 21 ayat 4 dan 9. Yang tadi ditandai dulu ya. Bilangan 20. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kitab ketiga. Ayat 4. ya Jojo yang baca yuk. Ayo Bang Jojot baca Bang. Setelah mereka berangkat dari gunung Har berjalan ke arah laut terberau untuk mengelilingi tanah Edom.
Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Terus Lalu mereka salah ambil ayat ya. Ke arah laut Tebara untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memaguk mereka, sehingga banyak dari antara Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang tertagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, terima kasih ya Bu. Kita ulangi dulu ya ayat 6 dan ayat 9 sama-sama. Lihat semua kitabnya 2, 3 ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, yang Tante sangat senang ayat ini dikatakan tadi di sini. Ayatnya yang ke-7 saya baca ya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan siapa yang dilawannya lagi? Musa. Bangsa Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel, mereka lawan. Saya ulangi ya, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Dan Tante senang orang Israel itu sadarnya mereka berdosa ya. Apa tadi kesalahan mereka? Di ayat 1 dikatakan, apa katanya tadi? Nggak ada makanan, bersungut-sungut, nggak ada air, Nggak ada donat. nggak ada donat, nggak ada makanan enak gitu ya. Ya, dengar dulu Bang ya, Elo. Nah, dikatakan, tapi mereka sadar kok mereka berdosa. Kami melawan Tuhan dan melawan engkau, melawan si Musa. Apa permintaan mereka? Berdoalah, apa katanya? Berdoalah kepada Mesak. Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Ular tedung itu beracun. Siapapun yang digigit pasti akan Mati. Nah, karena tadi orang Israel itu mereka merasa berdosa dan mau mereka mengakuinya, mereka tadi minta tolong supaya Musa berdoa kepada Tuhan. Musa itu mau nggak mendengar bangsa Israel? Mau. Apa yang dibuatnya? Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah ini tadi ya. Nggak, saya lihat sebentar ya. Iya. Ular yang dibuat Musa itu hidup atau mati? Mati. Tembaga ya, tahu tembaga kan? Tembaga itu dia dari besi berwarna kekuningan seperti ini. Nah, ini siapa yang di bawah-bawahnya ini? Ini orang Israel, ada juga anak-anak ya. Banyak yang udah mati bergeletaan. Abang udah digigit. Kenapa tadi mereka digigit ular itu? Karena dosa. Sungut-sungut. Padahal Tuhan begitu baiknya kepada mereka. Kalau kita pun nggak boleh bersungut-sungut ya.
walaupun keadaan kita seperti ini, banyak masalah, tapi kita yakin bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Ya, jadi waktu si Musa meninggikan ular itu, Musa berseru, "Hei semua orang Israel, ini ada ular dari tembaga. Siapa saja di antara kalian yang sudah digigit ular pun, kalau kalian memandang kepada ular tembaga ini, kalian akan tetap hidup." Nah, ini hanyalah sebuah gambaran kalau dulu orang Israel itu mereka bisa hidup walaupun udah digigit ular tedung. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Maka tadi dia 14 apa katanya? Dan sama seperti Musa meninggikan Ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Siapa anak manusia itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sering dikatakan juga anak manusia akan menderita. Tuhan Yesus ditinggikan di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita orang yang berdosa. Samanya orang Israel itu mereka bersungut-sungut. Mereka berdosa, kita pun berdosanya. Adanya dosa kita kan? Bang Elo ada dosanya. Ada kan udah pernah diakui? Ya semua. Apa kata Roma 3:23? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Apa yang ditinggikan tadi? Hanya ular tembaga. Itu pun kalau ada orang yang percaya. Musa kan udah mengatakan kalau pandang ular itu, biarpun aku udah kesakitan, udah kena racun, aku akan sembuh, aku akan tetap hidup. Nah, samalah seperti itu sekarang. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa Manusia. kita 2000 tahun yang lalu. Siapapun kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus akan diampuni dosanya dan akan masuk ke surga. Ayat 15-nya yuk. Pendek ayatnya. Supaya 2-3 ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi dulu ya. Yang belum bisa dihafal boleh baca, tapi kalau udah hafal gak usah tengok Alkitab. Pendek 2-3 ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kepadanya, kepada anak manusia, kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan di bukit Golgota. Nah, bagaimana anak-anak kami sekalian mengerti? Kali kalau Musa di zaman udah lama tuh, zaman dahulu, Musa meninggikan ular di padang gurun. Kalau mereka percaya, mereka tetap hidup, sembuh. Nah, sekarang pun bagi kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, maka kita akan hidup selama-lamanya. Ayat 16 pas sudah hafal semua ya? Ya. Oke, coba 15 dan 16 ya, pakai alamatnya Yohanes 3 ayat 15 dan 16. 2, 3 ya. Yohanes 3 ayat 15 dan 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ih, mantap kali Bang Mesnova dinikmatinya. Sebenarnya tante tuliskan cuman kecil kali. Bagaimana kalau mulai dari Bang Elo, setiap kata supaya setiap orang ganti dulu dong namanya pakai Elo, misalnya gini. Supaya Danielo yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba bisa Bang? Yuk, 2, ya. Supaya Danielo yang percaya kepadanya Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, supaya Danielo yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana?
Surga. Di bumi ini kekal enggak? Enggak. Enggak ada yang kekal. Oh, dulu pasti cantik, sekarang udah jorok. Pasti nanti semua yang di bumi berlalu. Yang kekal itu ada di surga. Oke, sekarang Bang Mesno lebih kuat Bang ya. Supaya Mesa yang Ya. Bisa tuh kok dia Bu Wa. Oh, bisa Ya. supaya Mesa Yang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Oke, Bang Jojo, buat Bang. supaya Jotan percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Mantap kali Bang Juan. Saya Juan percaya Yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. bagus. Iut buka maskernya. Ayo supaya Supaya Iut yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Bagus. Kalau abang-abang di belakang bisa kan sebutkan namanya masing-masing ya? Ya, Sekaligus sama-sama. ya. Oke, 2, Namanya 3, ya. supaya Samuel yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Satu-satu lah nggak apa-apa ya. Oke, Bang Danilo dulu. Bang Ya, Samuel. Bang Samuel, ayo. Supaya Samuel yang percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Oke, Eben, makasih emangnya. Mantap. Supaya Eben yang percaya kepada Tuhan Yesus Beroleh hidup yang kekal. Ayo. Habakuk. Ayo, Bang. Supaya Habakuk yang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak beroleh Langsung beroleh. hidup beroleh hidup yang kekal. Iya, terakhir Bang Lukas. Supaya Lukas yang percaya kepadanya beroleh enggak hidup. kepada Tuhan Yesus Iya, kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. ya, terima kasih ya. Jadi kan udah disebutkan namanya masing-masing. Masing-masing kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik, kita nyanyikan dulu lagu Yesus disalib bagiku. Yesus disalib bagiku. Yesus disalib bagiku. Yesus disalib karena dosaku. Yesus disalib bagiku. Sekali lagi Yesus disalib. Yesus disalib bagiku. Yesus disalib bagiku. Yesus disalib karena dosaku. Yesus disalib bagiku. Dosaku telah dipikulnya. Dosaku telah dipikulnya. Dipikulnya di kayu salib. Dosaku telah dipikulnya. Ayo berdoalah kita ya. Ya, oke. Kita berdoa semua. Tutup matanya, lipat tangannya. Tentu saja yang berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kalau siang hari ini ada lagi kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Kami mengerti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk mengampuni semua dosa-dosa kami. Sungguh bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak kami ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik anak-anak kami pun yang ada di rumah, dimanapun yang mereka berada, yang bisa mendengarkan pembacaan firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kasihanilah mereka, kasihanilah kami ya Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun keadaan membuat kami bingung,
Tapi satu hal yang kami mengerti, ini membuat kami sadar, kami mempunyai banyak waktu untuk belajar firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau menginginkan kami semua tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga itu. Karena memang dunia ini hanya sementara dan akan berakhir dengan segala kejahatannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman-Mu pada saat siang hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, kiranya Tuhan terus menolong hidup kami, menjagai kami sampai akhirnya juga anak-anak kami yang masih kecil ini, mereka berseru kepadamu bahwa mereka adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dengan suara mereka sendiri, dengan hati mereka yang rindu kepadamu, mereka memanggil nama Tuhan, dan sampai mereka yakin dosanya sudah Engkau ampuni. Terima kasih untuk hampir 2 bulan ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari pemberitaan yang disampaikan hamba-Mu. Berkati semuanya Tuhan, secara khusus anak-anak kami ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.